Ya Allah, Ya ampun. bener-bener nggak nyangka ya. Iya, ya Allah. Padahal Kok selama gini ini sih? kita tahu loh Kak, orang yang baik loh. Dia Iya, kaya, dermawan, dihormati orang. iya kelihatan mulia gitu ya. Iya. Ya Allah. Tapi asli baru ketahuan Kak. Ih, tega banget Ternyata asli. dia ini bener-bener bisa menganiaya pembantunya sampai meninggal loh Kak. Assalamualaikum. Yang lu Waalaikumsalam. Gua denger dari tadi lu gua aduin ya berdua ya sama Bunda ya. Ih, Abang. Gosip. Bukan gosip, Bang. Ini tuh lagi ngeliatin yang berita lagi viral. Yang lagi viral Bang. Emang abang nggak tahu? Nggak Nggak. update ya? Jadi gini Bang, ada orang di luar sana. Iya. Dia ini orang yang mulia, dihormati orang gitu loh. Tapi aslinya baru ketahuan Bang, dia ini menganiaya pembantunya sampai meninggal. Ternyata, Bang. Tapi ini kan gosip kan? Iya, Nggak bukan gosip, Bang, gosip ini dong, fakta. Bang. Ini udah jadi fakta. Fakta, Bang. Jadi di luarnya tuh dia baik nih Ya, orangnya. kelihatan mulia, Bang. Dermawan, senyum, rajin, ramah. Padahal kenyataannya Dia menganiaya pembantunya sampai meninggal. ini menarik nih. Ini sebenarnya gua udah ada tema nih buat pagi hari ini tapi gua ganti. Oh gitu, Bang. Temanya kita pakai temanya dari kalian nih. Boleh. Gimana menjadi manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Bunda. Bunda, manusia adalah makhluk mulia yang diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik bentuk. Karena kemuliaannya itu, Allah bahkan memerintahkan kepada malaikat dan jin untuk bersujud kepada manusia pertama yang Allah ciptakan, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Untuk itu, manusia harus senantiasa menjaga kemuliaannya di hadapan Allah. Namun, di samping penegasan terhadap kemuliaan manusia, Allah juga menjelaskan bahwa manusia juga mempunyai kelemahan, di mana ketika kelemahan tersebut lebih mendominasi, maka kemuliaan manusia di hadapan Allah akan hilang. Lantas, bagaimana cara kita bisa menjadi manusia yang mulia di hadapan Allah? Mari kita simak pembahasannya di Assalamualaikum Bunda pagi ini bersama Bang Melki, Bunda Nada dan Bunda Lisa. Selamat menyaksikan Bunda. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Masya Allah, cantik-cantik amat ini penontonnya. Iya, alhamdulillah. Ini penontonnya dari mana? Ummu Solehat Ranti. Masih pada SMA ya? Tapi nggak kelihatan loh, nggak kelihatan kayak SD loh. Masya Allah. Kelihatannya apa bang? Kelihatannya kayak nenek-nenek ya? Bercanda Bunda. Bercanda ya Bunda, ya mohon maaf ya Bunda ya. Jadi gini nih Bunda, ini kita akan membahas permasalahan sehari-hari yang deket sama kehidupan kita lah. Iya, betul. Jadi pas banget nih, ada temanya datang dari si Else sama Febri. Bang Febri, kenapa tuh? Ada orang nih, kelihatannya tuh baik banget, dia punya jabatan. Pokoknya rendah hati lah ya. Dermawan. Tapi kenyataannya Jeng-jeng. jeng-jeng. Kita jadi takut ngeliat muka Bang Melki ya. Terus? Serem Bang, kenapa? Kenyataannya gimana Feb? Bukan. Enggak, Dia tega Bang, dia tega. menganiaya pembantunya sampai meninggal. Padahal dilihatnya orang itu baik. Dermawan, mulia. Tapi sampai menghilangkan nyawa seseorang. Bisa tega sampai menghilangkan nyawa seseorang. Betul. Nah, itu dia. Tema kita itu nantinya adalah gimana menjadi manusia yang mulia di depan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kita akan membahasnya bersama Bunda Nada dan Bunda Liza. Dan ada juga teman-teman dari Ar-Rohim. Ar-Rahim. Kan ada orang yang bilang ya kalau ngomongnya itu dia tuh seperti durian. Apa tuh? Luarnya tajam, ganas tapi dalamnya hati Manis. lembut, manis, Oh, baik. iya. Tapi kalau ini terbalik. Balik. Ini durian terbalik. Iya. Durian terbalik mah sama aja ya. Iya, sama aja durian. Sama aja Durian ya. itu kan begitu kan Iya, bentuknya tapi ya. ini luarnya bagus tapi dalamnya itu masa tega seperti itu loh. Bunda gimana nih kita bahas ini Bunda? Iya, baik. Dibahas Bang. Silakan. Baik, Masya Allah. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini bunda-bunda pada sehat semuanya ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah. Sekarang kita pembahasan mengenai tentang bagaimana sih memandang orang mulia.
Tapi yang jangan sampai salah adalah bahwa yang terpenting adalah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia nih Bang Melki, Ya. kedudukannya sudah Allah muliakan. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Kita ini yang paling mulia di sisi Allah, kalau kita pengen mencari kemuliaan di hadapan Allah, yaitu bagaimana ketakwaan kita. Boleh kita hablum minan nas, berbuat baik kepada manusia, dermawan, santun, sopan, perlu. Tapi jangan lupa yang kita lakukan jangan hanya di luarnya aja, tapi di dalamnya pun di jiwa kita harus kita jaga. Kenapa dikatakan di dalamnya? Karena pernah ditanya bahwasannya ya Rasulullah, apa itu takwa? Mahwa takwa? Apa sih takwa? Ternyata kata baginda Rasulullah SAW, at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di dalam jiwa kita. Takwa itu ada di dalam diri kita. Allah memandang seseorang yang paling baik ketakwaannya, yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan melihat sisi zahir aja, tapi kita juga harus meninjau bagaimana rohani kita, yaitu bagaimana ketakwaannya. Takwa itu ada di dalam hati, ya. Tapi memang kita kan manusia ngeliatnya cuma zahir doang ya Bang ya. Dia mah baik, dia mah santun, dia sopan, alhamdulillah. Tapi tentunya juga jangan sebaliknya, dia orang jahat, dia orangnya kalimatnya mungkin keluarnya kalimat-kalimat yang tidak baik, mungkin sedikit kasar. Tapi kita nggak tahu juga bagaimana hatinya. Jadi jangan menjudge dari luar. Apa Bang istilahnya Bang? Don't judge a book by its cover. Wih, Bunda. keren. Jadi kalau sampul Yes, Nek, depannya yes. itu jelek, dalamnya belum tentu bagus. Emang di luarnya jadi jelek. Kalau sampulnya jelek, dalamnya belum tentu jelek. Betul, Bun. Iya. Bunda, kalau pengen mulia di hadapan Allah, boleh kita berbaik kepada orang lain. Tapi yang harus diperhatikan bagaimana kita di hadapan Allah, yaitu takwa. Apa sih itu takwa? Dalam kitab nih, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kalau orang bertakwa, maka apa perintah Allah dia akan jalankan. Orang yang bertakwa, apa yang Allah larang maka pasti dia akan tinggalkan. Itu patokannya. Jadi kalau kita pengen mulia di hadapan Allah, maka jadilah kita orang yang bertakwa. Ada juga nih Bang, Apa tuh? ulama yang mengatakan simpelnya, gampangnya, apa sih takwa? Takwa itu maju mundur. Maju mundur. Bun, maju mundur. Kalau melakukan ketaatan, maju. Sholat, maju. Sedekah, maju. Hormat kepada orang tua, maju. Ghibah, mundur. Gampang ya. Jangan maju mulu. Sholat iya, baik sama orang iya. Naudzubillah menzolimi orang lain juga iya. Bukan masuk ke dalam kategori takwa. Atau mundur terus. Ngomongin orang juga, riba juga, naudzubillah zina, riba juga, sholat boro-boro mau. Naudzubillah min dzalik. Kalau pengen kita bertakwa, mulia di hadapan Allah, yang baik-baik kita lakukan, semangat, yang buruk-buruk semangat untuk kita tinggalkan. Insya Allah. Pokoknya tujuan utamanya adalah di Pandangan hadapan Allah ya. Betul, yang kita cari bagaimana di hadapan, bagaimana kemuliaan kita, bagaimana yang kita lakukan untuk Allah. Oh, berarti kalau umpamanya orang-orang yang di luarnya tuh bagus banget, terlihat bagus itu cuma sekedar jaga image bisa jadi ya Bunda ya. Hanya. Febri nggak boleh gitu ya. Ya karena lu belum siap aja jadi gua kasih ke lu. Ya gitu ya, masa saya semua yang jelek-jelek saya sih. Ya Febri bagi-bagi. Damar selanjutnya ya. Siap-siap. Siap-siap ya. Bun. Ya. Bunda. Iya. Ada yang baper gak? Mau nanya silakan. Siapa yang mau bertanya? Kita baru mulai nih. Seru nih. Iya, cerah-cerah Menjadi banget. manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nama saya Atika dari Umu Soleha Pinang Ranti. Ya. Baper nih Bun. Iya. Begini Bun. Kan ada Bun ya, orang yang ibadahnya baik banget. Sholatnya rajin, ngajinya, kajian taklimnya rajin. Sedekahnya nggak pernah putus. Soleh banget deh orangnya, nggak pernah maksiat pun tidak pernah. Sempurna ya. Tapi orangnya itu nggak pernah bermuamalah, apalagi berbaur gitu Bun dengan tetangga, dengan lingkungan, nggak pernah menutup diri.
Tapi dia itu Tapi keluar menutup diri bagus kan, menutup Oh diri. bagus, tutupan aurat Bang Melki. Iya. Apalagi lagi meriah. Bun, iya. Nggak pernah Tutup diri. dia itu yang namanya bergaul. Jadi nggak kuper pernah ya, dia. kurang pergaulan. Jadi dia orangnya udah beribadahnya Iya, bagus ibadahnya banget, tapi rajin. tidak bersosialisasi, tidak Iya. bertetangga Sedekahnya gitu. apalagi tiap Jumat itu selalu dia mengeluarkan zakatnya. Oh, iya, bagus cuma dong. zakat fitrah, tapi zakat mal itu dia selalu ya, yang sunah-sunah dia jalan terus. Jadi pertanyaannya? Pertanyaannya bagaimana gitu kita sebagai tetangganya Bun ya menyikapi hal itu kok begitu, kadang kan begitu ya Bun. Iya, benar. Kan itu Rajin perlu ya, ibadahnya, iya. tidak hanya ibadah untuk kepada Allah, tapi kepada tetangga kan kita Harus baik harus juga. bersahabat, harus Hablum minanas. ya hablum minallah, hablum minanas harus jalan juga. Iya benar. Bunda terima kasih ya, pertanyaannya bagus banget. Gitu aja nih. Bun. Wassalamualaikum Bagus banget. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Bunda nggak usah dijawab dulu. Oke. Karena setelah satu ini aja kita jawabnya. Ya. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Bun! Ya. Bunda! Iya. Pertanyaan dari Bunda bagus banget nih. Ada orang yang ibadahnya bagus banget. Zakatnya, sedekahnya, sholatnya, pengajian. Tapi dia nggak berbaur sama Iya. tetangga. Nggak baik sama menjaga hubungan tetangganya. baik sama tetangga tuh nggak pernah ngobrol. Baik. Gitu gimana ya Bunda ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa ba'd. Bun. Ya. Bunda. Iya. Ada seseorang yang rajin ibadahnya tapi kadang jelek sama tetangga. Yang nggak berbaur lah. Ya demen aja gibahin orang. Ya demen aja julidin orang. Kita pertama lihat terlebih dahulu. Lihat atau tanya kepada hatinya. Apa yang engkau peroleh daripada ibadah itu? Apakah engkau memang terlalu cinta dunia? Pertama dia ibadah cuma pengen dibilang sama orang. Wah anggota hijabers. Oh dia anggota sorbaners. Sorban? Empon tahu nggak sorban apaan? Sorban mah bukan umbul-umbul. Kata umbul-umbul diketak sorban. Ya, tanyakan kepada ia apakah ia ibadah itu hanya untuk mendapatkan pujian daripada orang lain. Yang kedua, dia beramal hanya dengan ilmu. Contoh, yuk sedekah, tapi dia sendiri kagak sedekah. Apabila kita mendapatkan hadis tentang senyum, oh kita aplikasikan, kita mesti senyum. Senyum kalau ada orang. Oh kalau ada orang jangan senyum. Gila ya. Dibawa ke rumah sakit. Yang ketiga bisa jadi dia ujub. Oh dia ibadah sama Allah mau Jumatan lewat ngeliatin orang masih kongkow baik. Di dalam hatinya ya Allah semoga dia dapat hidayah. Semoga dia dapat taufik. Padahal Allah Maha tahu dalam masjid hatinya ya untuk orang ngomong masih ngelanglang kemana-mana. Dalam Al-Quran dikatakan ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Duribat 'alaihimuz zillatu aynama suqifu. Aynama suqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Duribat ditimpakan kepada alaihim manusia
Manusia, jauh-jauh dari Kerawang ke sini sia-sia. Azillatu kesengsaraan, azillatu kehinaan, aina masukifu dimanapun tempat tinggalnya, tinggi rendah apapun jabatannya, illa bihablim minallah, kecuali orang yang menjaga hubungan baik kepada Allah, wa hablim minan nas, dan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia atau manusia be. Ya, oleh karenanya pengen selamat dunia dan akhirat nggak cukup hablum minallah, tapi harus juga hablum minannas. Wallahu taala a'lam. Gitu Bun, gedor rumahnya. Tanyain. Berarti penting banget ya Bunda Lisa ya. Kalau hubungan sama manusia tuh emang harus. Harus. Ibadah bagus, Oh. kemudian tapi dengan jiron, dengan tetangga, dengan teman-teman juga harus bergaul juga, berbuat baik juga. Kalau tertutup begitu nggak bergaul ya cuman di hadapan Allah aja berarti ya. Iya, tidak sempurna. Kurang. Tuh. Gitu, Feb. Nah tuh ganti lagi. Sekarang kita salin Bang Febri aja. Iya, pokoknya salahin Bang Febri aja. Bun. Iya. Bunda. Iya. Masih ada yang baper silakan. Boleh Mi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penasaran Pan pengen Ya, lihat. boleh. Gimana Bun? Saya dari Masjid Taklim Ummu Solihah. Baper nih Bun. Iya. Tanya. Kan kita sudah beribadah, beramal soleh. Terkadang saya sedih banget Bun. Ada tetangga yang rupanya kurang senang dengan Masjid Taklim karena saya aktif di Masjid Taklim. Katanya begini Bun. Ah kamu mah percuma. Tunggang-tungging tiap hari katanya sholat. Ngalor ngidul katanya. Ngaji kesono kemari katanya. Percuma katanya gitu. Jadi saya sedih banget Bun rasanya. Iya, saya juga Bagaimana tuh? Oh jangan Pertanyaan nangis saya atuh. nih. Ya karena saya kan udah perasaan semampu kita beribadah, berbuat kata Bunda tadi apa tuh? Hablum minallah melakukannya dan juga hablum minannas di dalam Masjid Taklim. Tapi ada tetangga yang kurang senang. Masih ada aja orang yang nggak suka ya. Teman. Pertanyaannya Bun, apakah ibadah saya ini berpengaruh menurut penilaian Allah? Oh gitu. Menurut penilaian Allah, penilaian manusia kan seperti itu. Iya. Bagaimana tuh Bun? Oh, menurut iya, penilaian baik, Allah? baik. Terima kasih Oke. Bunda. Tapi izinkan saya berpantun ya Bun. Oh mau ada pantun, boleh dah. Iya. Jalan-jalan ke Mekah. Ajib. Terharu banget melihat Ka'bah. Ajib. Kita semua di sini bahagia Ajib. karena ada di acara Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Bun. Ya. Bunda. Iya. Pantesan pada seneng-seneng banget nih malam pasti nggak bisa tidur. Ngapalin Ngembangin brosnya. Waduh. Ibunya pada girang banget di sini. Alhamdulillah warnain kerudungnya. Apa emang udah begitu warnanya? Tadinya warnanya putih. Oh sekarang Diungu-unguin. Masya Allah Bun. Bunda, nggak usah khawatir kalau memang kita sudah berbuat baik, kita sudah beramal baik, Ya. orang lain ngomong apapun kepada kita bodoh amat. Yang penting innamal a'malu binniyat. Bagaimana niat kita? Bagaimana amalan yang kita lakukan, yang kita harapkan, yang kita harus lakukan adalah yang kita lakukan semua lillahi ta'ala. Tinggal tanya sama hati kita. Nih kita ngaji, niatnya bener apa enggak? Kita mau sodakoh, niatnya bener apa enggak? Niatnya kita mau beribadah, sholat, emang kudu, emang wajib. Tinggal bagaimana niat kita. Bagaimana melakukan kebaikan-kebaikan kalau memang pengen dipandang oleh orang, itulah yang akan sia-sia di hadapan Allah. Jadi niatin apa yang kita lakukan semua karena Allah. Caranya gimana? Kalau mau melakukan apapun, awali dengan kalimat Bismillah. Perkara mubah. Perkara yang awalnya tidak mendatangkan pahala, tapi kalau kita awali dengan ucapan bismillah, maka insya Allah akan ternilai pahala. Kullu amrin kata Nabi, zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim wa huwa aqta. Kata Nabi, perkara baik kalau yang tidak dimulai dengan ucapan bismillah, maka perkara itu jauh dari keberkahan. Kalau pengen amalan itu, perkara itu akan ternilai ibadah, maka seringlah kita mengucap kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ibadahnya ternilai pahala, mudah-mudahan yang kedua
hati kita dijaga, niat yang kita lakukan ikhlas lillahi ta'ala. Gitu ya Bun ya. Ada doanya Bun. Alhamdulillah. Oh iya, mau tidur sama laki gak ada doanya. Ada. Cuma kagak sempet dibaca. Iya. Udah keburu. Ditawa baik. Ada aja orang yang nggak suka kalau umpamanya kita pasti. menjadi lebih baik. Ada aja orang yang nggak suka kalau kita jadi lebih sukses. Pokoknya cuekin aja, kita fokus gimana menyempurnakan ibadah kita gitu Betul. ya. Ih cakep Bang Melki. Feb. Ih. Bisa aja dia, jangan diajarin bener. Makasih ya. Sama-sama. Bun, Iya. Bunda. Iya. Masih ada yang baper? Ayo silakan nanya. Siapa yang mau bertanya? Buat Arohim Boleh. juga ya, boleh ya kalau mau nanya ya. Ngantri ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Putri dari Majelis Taklim Ummu Solihah Pinang Ranti, Makassar, Jakarta Timur, Indonesia. Pertanyaannya boleh Bun? Baper nih Bun, nggak tahu deh ngomongin apa enggak, tapi demi kebaikan teman saya ya. Iya. Saya tuh punya teman tuh baik sekali. Alhamdulillah dia juga cantik, kaya, dermawan, baik deh. Semua dikasih, apalagi kita-kita nih ya sering ditraktir sama dia. bagus, Baik bagus. banget. Istilahnya kepalanya diminta, dikasih deh. Ya Allah. Tapi Kepalanya kalau suaminya itu enggak ya. karena suaminya saking enggak baiknya dikasih. ya Bun ya. Iya. Tapi kalau suaminya Kepala diminta ayam, enggak kepala boleh ayam. sih kayaknya. Terus tapi itu Bun masalahnya tuh dia itu jarang sholat ya saya lihat. Oh. Malah orang seperti itu dermawan, baik, tidak sombong. Tapi Itu nggak termasuk mulia enggak di mata Allah Subhanahu wa taala. Mungkin baik. itu saja. Oh, iya, Selanjutnya, dia episode udah- selanjutnya. Terima Terima kasih, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah baik Baik banget. Cuman dia tidak sholat. Udah bayar sama orang tapi ibadah kagak mau. Gitu ya Bun. Benar. Kita jawabnya setelah yang satu ini ya. Baik. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Balik lagi di Assalamualaikum Bunda. Semua permasalahan Ada hikmahnya. karena Islam itu Penuh cinta. wah cakep nih. Bunda-bunda yang di studio ini kompak-kompak Iya, semuanya. ya. alhamdulillah. Nah kita jawab nih Bunda pertanyaannya tadi. Berbuat baiknya udah sama manusia, udah suka traktir teman, pokoknya wah mantep banget deh. Kekurangan cuma satu nih, dilihat sama Bunda nggak pernah ibadah Iya. nih. Baik. Bukan maksudnya temennya. Iya, Allah, Maksudnya maaf. Bunda ngelihat temennya Lihat itu temennya nggak pernah nggak ibadah. salah. Iya. Jadi bisa menutupi nggak nih kebaikannya dia? Bun. Ya. Bunda. Iya. Ada syair yang mengatakan di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa, benturan dan hempasan terpahat di keningmu. Kau tampak tua dan lelah, keringat mengucur deras, namun kau tetap tabah. Meski kadang nafasmu mulai tersengat, tapi kau masih memikul beban yang makin syarat. Keprok apa keprok? Syair tadi bukan tanpa ada arti. Kenapa orang tua yang udah begitu memikul beban yang makin syarat tapi masih bisa bertahan? Oh, karena ada seimbang. Contoh, Bunda di pematang sawah jalan kaki. Kalau bawa pikul ke depan 10 kilo, ke belakang 80 kilo, kira-kira ngejungkel apa enggak? Jungkel. Tapi kalau ke depan 10 kilo, ke belakangnya 10 kilo, seimbang.
Makanya tadi pengen selamat, kata Allah dalam Al-Quran, zuribat alaihimul dhillatu aynama suqifu. Ditimpakan kehinaan, kesusahan, mau dibelah mana tempatnya, mau tinggi apapun jabatannya, kecuali ia yang menjaga hubungan baik kepada Allah dan kepada manusia. Enggak sempurna, enggak seimbang ini orang kalau hanya menjaga hubungan secara vertikal apa horizontal. Horizontal. Horizontal tuh lurus kan ya? Kalau vertikal bagaimana? Ke Vertikal. atas. Kita nih mesti jaga hubungan baik sama manusia, tapi juga mesti hubungan baik sama Allah Subhanahu wa taala. Kelak nanti di hari kiamat, di hari akhir. Bang Melki, nih pahala pahala sedekah. Banyak. Bang Else. Kak Else, ini pahala sedekah, ini pahala haji, ini pahala umroh. Mana kuncinya? Apa tuh kuncinya? Sholat. Makanya jangan ditelantarin sholat. Kadang kita banyak banget alasan. Mak, sholat ngapa mak? Abis meriang. Emang ngapa? Abis imunisasi. Imunisasi apa-apaan mak? Imunisasi campak. Buat nenek-nenek kena campak. Kagak bisa berdiri, duduk, kagak bisa. Emang ngapa? Di pinggul kita ada bisul. Aduh. Kagak bisa duduk mak, kagak bisa ngegoler dah. Sama di ketek juga ada bisulnya. Kagak bisa ngegoler, kagak bisa. Ya udah dah kicep-kicepin sama mata. Nih, kemarin abis operasi katarak. Ya udah kalau emak kagak mau sholat, emak diam di sini, kita panggil Amil. Mil, angkut Mil. Bawa sholatin gitu ya. Ya Allah, ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusahum wa antum tatluna al-kitab. Engkau menyuruh orang berbuat baik, tapi engkaunya enggak berbuat baik. Kita nyuruh orang, ayo sedekah, ayo telaktir, dermawan sama orang, tapi dianya enggak mau melakukan ibadah kepada Allah, maka kata Allah itu sia-sia. Kelak nanti di hari akhir nih kita mau dapat pahala kita, mau dapat pahala ibadah yang kita lakukan, tapi nggak ada kuncinya. Kira-kira empok bisa masuk apa kagak? Enggak. Kagak bisa masuk. Makanya awal yang pertama kayak dihisab tuh sholat. Gitu Bella. Bilangin sama temannya po ya. Kalau misalkan dia kagak mau sholat, kasih mau kena yang baru. Kali semangat sholatnya. Kalau misalkan kagak mau bawa ke pengajian juga, kasih jilbab yang baru. Bawa ke pengajian, panggil di pengajian. Romlah. Datang apa ke pengajian, sendirian mulu. Iya ngikut, guru bawa kitab, kita ngikut bawa kitab. Guru kebet, kita kebet. Guru tutup, kita tutup. Tadi tanya Romlah halaman berapa? Au. Orang namanya ngebet doang. Ajak tetap nasihatin, ajakin po ya. Biar seimbang. Biar seimbang. Ya. Baikan sama manusia juga, ibadah sama Allah juga. Udah paling bagus lah seimbang gitu ya. Yes. Bun. Ya. Bunda. Iya. Buat Bunda yang di rumah, kalau momennya baru bergabung, mengingatkan lagi tema kita pada pagi hari ini adalah menjadi manusia yang mulia di hadapan Allah. Ada yang baper? Silakan. Ya. Boleh. Oh ya. Bunda yang tengah nih. Waduh. Kapten nih ya. Kapten. Soalnya tengah nih. Boleh Bun, berdiri Bun. Tes. Ya udah, Wah, pakai tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kayak lagi mau kenaikan kelas sih Bang. Maklum, biasa di majelis taklim. Hebat. Sombong amat. Nggak sombong, cuma belagu doang dikit. Jangan dong. Silakan pantunnya. Pantunnya, jaka sembung beli donat. Ajib. Donatnya rasa coklat. Ajib. Terus donatnya diambil anaknya. Hah? Donatnya nggak Donatnya kemana itu Bun? Donatnya dimakan Bang Melki. Ya, donatnya direbut anaknya. Jadi saya juga bingung terusinnya. Bunda, Allah. harus bisa membedakan mana pantun, mana curhat. Ini curhat sama donat tadi pagi ya? Soalnya kepengen banget. Kepengen banget donat? Gitu, jadi keingetan donat Ya aja. nggak apa-apa. Ya dah, ayo Bu Donat. Tuh Bu Bu Donat. donat. Bun, Silakan Bun, siapa namanya Ya, Bun? perkenalkan. Bunda nangis lagi. Emang saya mengingatkan sama siapa sih Bunda? Sama mantan. Mantan donat. Mantan donat, mantan tukang donat. Udah kamu nanya nih. Mantan Bunda tukang donat. Aduh jangan buka kartu dong. Pasti ciri-cirinya Bulat. bukan. Ciri-cirinya leher di Manis, sini manis. agak ke bawah ya? Masih ke bawah gitu.
Tahu kan donat yang suka dibawa gitu tuh yang tok 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 tok, donat gula. Oh enggak. Teman saya ada jual donat gula ini gini. Makanya sekarang dia jual salak di sini ya. Biar seimbang. Biar seimbang. Jadi dia gini. Udah, ayo lanjut. Bercanda ya Bunda ya. Iya. Bunda. Bisa mau nanya ya? Boleh nggak? Ya, boleh Bunda. Namanya siapa Bunda? Nama saya Aziza. Aziza. Dipanggilnya Aziz. Kan Aziza. Joko. Aziz. Maaf Bunda. Silakan. Saya dari Umu Soleha Pinang Ranti, Kenal nanti. Jakarta Timur, Ya. RT 3, RW 1, RW 1. nomor. Nomor? Agak pakai ada yang ngirim paket dah. Oh, kali aja deh mau ngirim paket. Pertanyaan gini, kalau misalnya orang yang sering dapat musibah, dapat ujian, itukah dia akan pasti mendapat kemuliaan dari Allah atau enggak gitu saja? Bunda cantik, gitu aja deh. Pertanyaannya. Intinya gimana Bunda? Intinya gitu. Enggak, soalnya mikir kanan kiri nih. Grogi. Ya, jangan dipegang lehernya nanti dia merinding. Gimana Bang, Bun? jangan lama-lama ntar dipegangin lagi Ya, loh Bang. Jadi gimana Bunda? Maaf. Jadi gini, kalau orang tuh sering dapat musibah, Sering dapat cobaan. cobaan, ujian, apakah dia akan bakalan dimuliakan menjadi oleh Allah? Kalau orang yang sering mendapatkan ujian, cobaan, Iya. apakah dia mendapat kemuliaan dari Allah? Iya. Spesial gitulah ya. Iya, gitu. Oke, baik Bunda. Pertanyaan Terima bagus kasih banget. Bunda. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah tuh ini ke kanan ke kiri, ke kanan Iya ke benar kiri. sesuai tema kita banget nih. Iya. Kita bahas setelah satu ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Balik lagi di Assalamualaikum Bunda. Bun. Ya. Bunda. Iya. Gimana nih Bunda Nada nih? Iya, bagaimana nih ketika seorang diuji? Iya. Apakah itu termasuk orang yang mendapatkan kemuliaan atau bahkan sebaliknya? Ini nih yang banyak orang yang salah kaprah nih Bang. Ternyata seseorang yang diuji itu bahkan dicinta oleh Allah. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Iza ahabballahu abdan ibtalahu. Jika seorang hamba dicinta oleh Allah, maka Allah pasti akan mengujinya. Bahkan juga baginda Rasulullah SAW juga pernah bersabda bahwasannya tidaklah seorang mukmin mukminah, muslim muslimah, dia menghadapi suatu kegelisahan hatinya, ada penyakit dalam dirinya, kemudian juga bahkan sampai tertusuk duri. Itu kan tertusuk duri cuma perkara yang sangat ringan, tapi nggak enak. Allah pasti akan mengampuni segala dosa-dosanya. Syaratnya dia beriman, dia beragama Islam dan dia beriman, dia sabar. Yakin itu adalah cara Allah untuk mengangkat manusia, mengangkat derajat pada derajat yang mulia asalkan hambanya bersabar. Oh gitu Bunda. Nah kita mau ada di akhir acara nih, masih ada yang baper gak nih? Ayo sebelum kita akhiri acara kita. Udah ngantri Nah, Bang, udah udah ngantri. terakhir nih pertanyaan terakhir deh. Boleh. Gini Bang, Bunda, baper nih Bun. Iya. Ini kan Bang Melki sering bully kita nih Bun. Ayo. Oh. Bener sih. Terus. Jangan ngaku Bang. Udah ngaku tadi. Udah ngaku. Bohong dong berarti kalau nggak ngaku. Enggak, terus maksudnya gini Bun, apakah orang-orang yang sering zolimi atau dibully seperti kita, itu termasuk orang-orang yang mulia di mata Allah Bun? Masya Allah, ada pertanyaan orang dizolimin. Ini masalahnya Kak Elsa balas apa enggak? Enggak, kita diam aja. Diam aja. Masalahnya Bunda, dia bawa kata-kata kita padahal teman-temannya kagak. Iya ya, Membela diri kan saya gitu loh. Ngajak-ngajak aja. Orang baik rame, Bang, dibalas biar dengan kebaikan itu adalah yang biasa. Tapi orang buruk dibalas dengan kebaikan itu adalah hal yang luar
Biasa. Kelak nanti di hari kiamat, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza kana yaumul qiyamah," kelak nanti di hari kiamat ada orang yang saling memanggil. Mana orang yang memaafkan? Halimu rabbakum, datang kepada Tuhan kalian, ambil pahala yang telah Allah siapkan. Tuh orang yang memberikan maaf kepada orang yang menzolimi kita. Boleh memang kita ini dikasih pilihan. Orang yang zolim bisa kita mendoakannya, tapi tetap mendoakannya tidak dengan sumpah serapah, tidak dengan keburukan, karena ada adab kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memaafkan. Emang susah, tapi bukan berarti tidak bisa. Sadari Bang Melki manusia biasa. Emang suka ngebully, abisnya juga ngebully lagi. Tapi kalau kayak Elsa diam aja, insya Allah kayak Elsa makin mulia, Bang Melki juga taubat mulia juga. Amin. Bang, kalau gitu bully aja terus nggak apa-apa, Bang? Enggak, saya yang dibully. Abisnya saya aja yang dibully. Ya. Saya yang jadi bully. Bunda, jadi gimana nih caranya agar kita menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iya, baik. Jadi innallaha. Nah, ini kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Kalau pengen kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak usah pikirkan bagaimana zahir kita. Tentu menutup aurat wajib. Tapi yang paling utama adalah bagaimana hati kita. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Oleh karenanya ikutin apa yang diperintahkan oleh Allah, jauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Itu dia intinya. Agar kita mulia di sisi Allah. Semoga Amin. kita mulia semuanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunda Lisa langsung pimpin doa ya buat kita semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidaina warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Permudahkanlah urusan kami ya Allah. Jadikanlah kami mulia di sisimu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bunda Lisa terima kasih. Sami-sami Bang Mel, terima kasih. Ar-Rohim terima kasih. Terima kasih juga buat Bunda yang ada di studio dan terima kasih juga buat Bunda yang ada di rumah. Kalau mau nonton langsung ke studio kami, langsung DM di Instagram atau email ke sini. Mau ngasih tema juga boleh di sini ya. Insya Allah kita akan hadir lagi Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Jangan galau, jangan baper karena Islam itu penuh cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan